Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para jamaah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan yang berbahagia kali ini, dan juga di tempat yang mulia, di tanah haram, dan juga di waktu yang mulia, yakni di hari Jumat, plus juga di kondisi tatkala hujan turun. Ini subhanallah, bertemunya beberapa waktu-waktu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di mana tanah haram merupakan negeri yang memiliki keistimewaan yang insyaallah semua kita paham, di mana ibadah khususnya salat di tanah haram kelipatannya apabila dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lainnya atau di tempat-tempat yang lainnya, maka perbedaannya adalah 100.000 kali lipat. Kemudian sore ini kita berada di hari Jumat, ya, hari ini adalah hari Jumat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu yang tidak ada seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa dan permintaannya, dan waktunya tidak terlalu lama. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa waktu itu adalah waktu setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Kemudian juga saat ini di tanah haram, alhamdulillah kita merasakan turunnya hujan yang alhamdulillah cukup deras juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jelaskan bahwa di saat turun hujan maka doa juga mustajab. Maka ini yang patut ya kita syukuri pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di mana Allah SWT kumpulkan untuk kita kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa, yang wajib ya untuk kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu yang tidak terlalu panjang, karena memang kalau di musim panas siangnya itu agak lebih pendek dibandingkan malamnya. Berbeda dengan musim kalau musim dingin seperti ini, siangnya itu agak lebih pendek dibandingkan malamnya. Berbeda kalau musim musim panas, dimana kalau musim panas siangnya agak lebih panjang dibandingkan malamnya. Jadi hari ini alhamdulillah Allah mudahkan kita umrah di musim dingin. Jadi kita lihat ya, antara waktu awal terbit matahari sampai tenggelamnya itu cukup singkat dibandingkan dengan waktu dari tenggelam matahari sampai terbit matahari. Sehingga para jemaah kalau nanti ingin merasakan umrah di musim panas, ya berangkat lagi ya, khususnya dengan travel kita ya Bang ya. Jangan lupa travel apa? Oh, alhamdulillah ingat ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah SWT anugerahkan, sehingga di waktu yang tidak terlalu panjang
ya, menjelang sholat maghrib, kita manfaatkan sedikit untuk merenung terkait dengan perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap kita. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap sholat subuh di hari Jumat, beliau membaca 2 surat. Ini continue beliau lakukan. Jadi kalau sholat subuh di hari Jumat, di rakaat yang pertama beliau membaca surat As-Sajdah. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Insan. Tadi subuh, ya qadarullah, imamnya kalau biasanya Syekh Awad Al-Juhani itu biasanya 2 surat itu selalu beliau baca. Namun tadi subuh imamnya Syekh siapa? Abdullah bin Humaid atau siapa namanya, yang tadi juga khatib ya. Jadi beliau tidak membaca surat itu. Biasanya kalau Imam Abdullah Awad Al-Juhani, beliau selalu membaca di rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, di rakaat kedua surat Al-Insan, khususnya di sholat subuh di hari Jumat. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat subuh di hari Jumat beliau membaca 2 surat itu. Jadi surat Alif Lam Mim Sajdah dengan surat Al-Insan. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan ya. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwa nampak ini Al-Mikotnya nggak nampak. Oh. Baik. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan hikmah dibalik kenapa Nabi continue ya, atau selalu mengulang 2 surat ini dalam sholat subuh beliau, Alif Lam Mim Sajdah dengan Al-Insan. Para ulama mengatakan bahwa kedua surat ini memiliki pesan-pesan yang baik untuk direnungkan bersama. Secara umum, kenapa beliau membaca 2 surat ini? Karena memang para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, 2 surat ini secara umum berbicara tentang hari kiamat. Sedangkan beliau pernah bersabda bahwa hari kiamat itu la taqumus sa'a illa fi yaumil jumu'ah. Hari kiamat itu tidak tegak kecuali di hari Jumat. Jadi sangkakala akan ditiupkan oleh malaikat Israfil itu di hari Jumat. Ya. Sehingga beliau membaca 2 surat ini untuk mengingatkan tentang hari kiamat, mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian, mengingatkan perjalanan manusia nantinya setelah kehidupan dia di dunia. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba sedikit ya untuk merenung, mentadabburi 1 ayat dari 2 surat yang dibaca oleh Rasulullah setiap kali beliau mengerjakan sholat subuh di hari Jumat. Ayat tersebut ada pada surat yang kedua yang dibaca oleh beliau di rakaat yang kedua, ini surat Al-Insan, tepatnya ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari min nutfatin amsyad, dari setetes air mani yang bercampur, yakni dari laki-laki dan perempuan. Kemudian nabtalihi, ya, manusia ini kami ciptakan yang kami hendak mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia menjadi seorang makhluk yang sami, yang bisa mendengar, yang basir, yang bisa melihat. Ini para ikhwat dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ayat yang kedua dari surat Al-Insan yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW di salat subuh di hari Jumat. Menarik perhatian dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini adalah kita bagi ayat ini dengan
tiga bagian. Yang pertama, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyazin. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yakni dari laki-laki dan perempuan. Dan hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan ini. Artinya kita saat ini telah hidup, para jemaah. Ya, kita hari ini telah menjadi seorang manusia yang asal usul dari penciptaan kita sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Kita telah menjadi manusia yang sempurna. Kita juga menjadi manusia yang diberikan oleh Allah SWT banyak nikmat. Artinya memang tidak ada pilihan. Kita telah dihidupkan oleh Allah sebagai seorang manusia. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Allah berfirman, ini potongan yang kedua, nabtali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia menciptakan kita dengan tujuan. Dia Subhanahu wa taala mengatakan yang kami hendak mengujinya. Jadi kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tujuan Allah menciptakan kita adalah Allah hendak menguji kita. Apa yang dimaksud dengan hendak menguji kita? Para ulama mengatakan, yakni menguji kita dengan adanya perintah dan larangan. Jadi Allah telah menciptakan kita dan Allah SWT hendak menguji kita. Kita diciptakan untuk diuji. Adanya perintah yang harus kita kerjakan, adanya larangan yang harus kita tinggalkan. Ini ujiannya. Ingat kembali kepada cerita yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tawaran pertama yang Allah tawarkan kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, tapi tawaran itu ditolak oleh mereka bukan karena mereka hendak menentang, tapi mereka takut tidak bisa menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah awal mulanya kepada as-samawat, kepada langit, wal ard, kepada bumi juga. Amanah itu juga kami tawarkan untuk diemban, dipikul oleh bumi. Tapi ketiga makhluk yang besar ini abaina ayyahmilna, enggan untuk memikulnya, wa ashfaqna minha, dan mereka takut jika saatnya mereka terima amanah tersebut, mereka tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Langit menolak, bukan karena menentang, tapi dia khawatir kalau amanah itu diambil, dia tidak bisa menjalankannya. Bumi juga enggan, karena dia khawatir kalau dia terima amanah tersebut, dia tidak mampu untuk menjalankannya. Begitu juga dengan gunung. Amanah itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Wa hamalahal insan, kiranya amanah itu ditawarkan kepada nenek moyang kita Adam alaihissalam. Maka Adam bertanya, ya Tuhanku, kalau saya jalankan perintahmu, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Maka Allah mengatakan untukmu surga. Maka Nabi Adam langsung menerimanya. Jadi mau tak mau kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di atas muka bumi, dan amanah itu melekat di pundak kita masing-masing. Disinilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan kita tujuannya adalah untuk menguji kita. Ya, di mana di sana ada perintah yang harus kita jalankan, di sana ada larangan yang harus kita jauhi. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus sadar ya para jemaah, bahwa hidup kita di atas muka bumi ini memang punya tugas besar ini. Dan jangan sampai lupa, dengan gemerlapnya kehidupan dunia, dengan banyaknya tantangan, dengan banyak hal-hal yang bisa membuat kita terlena, kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi adalah dengan tujuan ini. Allah hendak menguji kita sejauh mana engkau menjalankan perintahnya dan sejauh mana engkau menjauhi larangannya, dan akibatnya berat. Kalau kita menjalankan, alhamdulillah, surga menanti kita dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, di mana Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi,
a'dadtu li ibadiya fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hambaku nikmat dalam surga yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Sampai disebutkan, jangankan meminta di surga, bahasa kita batin saja. Artinya kita ingin sesuatu tapi belum minta, sekedar di hati kita terlewatkan ingin sesuatu itu, langsung Allah kabulkan. Sampai disebutkan dalam sebagian tafsir, lahum fiha ma yasha'un, untuk mereka apapun yang mereka inginkan. Disebutkan penduduk surga kalau melihat ada burung yang terbang, ada burung terbang di surga, kemudian dia berpikir mungkin daging burung itu enak sekali kalau dimakan, seketika akan jadi makanan tanpa minta. Kalau kita menjalankan perintah ini di saat kita diuji, maka untuk kita surga. Tapi sebaliknya para jemaah, kalau kita tidak menjalankan perintah tersebut, akibatnya juga sangat berat, yaitu untuk kita neraka. Dan kita semua paham dan semua kita pernah mendengar siksa neraka yang paling ringan itu bagaimana? Diletakkan di bawah telapak kaki seorang hamba, yang disebutkan oleh Nabi SAW, akhmas qadamai. Akhmas itu lekukan dari telapak kakinya. Jadi telapak kaki kita ada lekukannya. Kemudian Nabi SAW katakan, pada hari kiamat di neraka Allah SWT ada seorang yang diletakkan di bawah lekukan kakinya, artinya tidak menempel secara langsung, tapi dekat, diletakkan satu bara api, maka akan menggelegak otaknya karena panasnya. Jadi kalau seandainya anggota tubuh yang paling jauh saja menggelegak, lalu bagaimana dengan kaki? Bagaimana anggota tubuh yang dekat dengan bara tadi? Ini neraka, siksa neraka yang paling ringan. Karenanya mesti ya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita sadari bahwa Allah telah takdirkan kita hidup di atas muka bumi, dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Ada perintah yang diperintahkan dan ada larangan yang dilarang. Yang mau tak mau kita sebagai seorang hamba, kalau tidak ingin binasa, ingin selamat dunia dan akhirat, menjalankan aturan ini. Ya, karenanya kalau ada sebagian orang mengatakan, kok banyak kali dilarang, Ustaz, apa hukumnya ini tidak boleh? Ustaz, apa hukumnya ini tidak boleh? Kok semua dilarang, Ustaz? Ya ini memang aturan. Jadi hidup ini ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, ini para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Nabtali, kami hendak menguji manusia ini dengan perintah dan dengan larangan. Lalu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kita tahu itu perintah dan bagaimana kita tahu ada larangan? Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali belajar para jemaah. Kita harus belajar apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita harus belajar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada hal yang diwajibkan yang itu merupakan sarana terbesar untuk menjalankan amanah ini, sarana terbesar untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan, kecuali belajar. Sampai-sampai Nabi SAW sabdakan bahwa menuntut ilmu agama hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, jika kita diberikan oleh Allah SWT waktu luang, bisa fokus untuk belajar agama, lakukan. Tapi kalau tidak, maka adalah sedikit dari waktu yang kita sisihkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, imma dengan membaca buku-buku agama, atau menghadiri pengajian-pengajian seperti ini, atau mungkin bertanya, Ustaz, hukum ini apa? Ustaz, hukum ini apa? Ustaz, dibolehkan ini atau tidak? Yang ini dilarang atau tidak? Ini mesti kita lakukan, karena kita diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk diuji olehnya. Ada perintah yang harus kita jalankan dan ada larangan yang harus kita jauhi. Maka pesan kita para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jalankan kewajiban ya menuntut ilmu agama Allah SWT. Kita tidak mengharuskan setiap kita itu harus seperti menjadi
Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah menjadi seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah, menjadi seperti Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal, tidak. Akan tetapi setiap kita akan menjalankan sebuah aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan halal dan haram, kita harus bertanya terlebih dahulu. Karena jika saatnya kita tidak lakukan itu, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dampaknya sangat berat. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk diuji dengan hal yang seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karenanya kita lihat ya, para sahabat dahulu di zaman Rasulullah SAW, mereka terbagi kepada dua kelompok. Ada satu di antara mereka, satu kelompok yang memang fokus dalam menuntut ilmu. Kita lihat seperti Abu Hurairah misalnya radhiyallahu taala, Abdurrahman bin Sakhar. Ini sahabat yang memang tidak punya pekerjaan, ya, disebut kala itu ahlus suffah, tinggalnya di masjid, makan pun kalau ada yang mengantar, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya usaha, orang miskin yang tinggalnya numpang di masjid. Dalam kondisi seperti ini para jamaah, dia fokus dalam menuntut ilmu 24 jam terus belajar, mendengar hadis Rasulullah, bertanya hukum kepada Rasulullah, karena tidak punya kesibukan yang lainnya. Adapun kelompok yang kedua, para sahabat yang mereka punya keluarga, yang mereka punya usaha, mereka punya kerja, tetap mereka menyisihkan sebagian waktu mereka untuk belajar, sebagaimana disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari kerja, satu hari belajar. Jadi kita harus sisihkan waktu kita untuk mempelajari agama Allah, agar kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Jangan lepas begitu saja. Karena kalau seandainya kita tidak menyisihkan sebagian waktu kita untuk belajar, misalnya Al-Quran, belajar hukum-hukum dalam Al-Quran, belajar hukum-hukum dalam hadis, takutnya para jemaah, dalam kehidupan kita, kita tidak mengerjakan sesuatu padahal itu diperintahkan, kita melakukan sesuatu padahal itu dilarang. Akibatnya sangat berat, karena ujung dari perjalanan setiap kita, kalau tidak surga apa? Neraka. Kalau dunia ini subhanallah singkat sekali, singkat sekali, ya. Sepertinya baru kemarin kita persiapan, ya, mungkin ada yang bayar, yang travel, persiapan, dibagi kopernya di sana, kemudian manasik. Tiba-tiba kita sudah sampai keberangkatan Kuala Namu, kemudian hari ini sudah hari keberapa? Jalan ketiga, ya kan? Waktu terus berputar. Begitu juga dengan umur kita. Ya, selesai kita dilahirkan, tumbuh besar dewasa, masuk TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah, ya, kemudian menikah, punya anak, kiranya tanpa disadari umur kita sudah 40 tahun. Ya, padahal Nabi SAW katakan umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau sudah 40 tahun, 2/3 dari umurnya sudah berlalu, tinggal sepertiganya, berarti sisa masa hidupnya 20 tahun lagi. Ini subhanallah para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Artinya kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk terus berpacu dan memperbaiki kehidupan kita, takutnya tatkala nanti malaikat sudah akan mencabut nyawa kita, baru kita mengatakan Rabbirji'un, ya Allah, beri kesempatan saya kembali hidup lagi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal salih yang dahulu aku sia-siakan. Padahal kesempatan itu tidak ada lagi, karena Allah hanya beri satu kesempatan saja, tidak ada lagi yang kedua. Artinya kalau kesempatan yang pertama ini sudah habis, maka tidak ada lagi diberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Karenanya ingat dan pahami dan kita renungkan bersama, kita diciptakan oleh Allah SWT untuk diuji. Ada perintah dan ada larangan. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya? Belajarlah. Sisihkan sebagian waktu kita untuk mempelajari agama Allah SWT dengan sarana-sarananya, mungkin dengan membaca buku, dengan menghadiri pengajian, dengan bertanya, sehingga kita tahu ini yang dilarang, ini yang diperintahkan, akhirnya bisa kita jalankan dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir dari ayat ini, Allah SWT berfirman, faj'alnahu
sami'an basira. Dan manusia ini kami jadikan bisa mendengar dan bisa apa? Melihat. Jadi mata dan pendengaran adalah sarana untuk masuknya ilmu. Karenanya manfaatkan mata kita untuk membaca, untuk melihat. Manfaatkan telinga kita untuk mendengar, agar ilmu tadi bisa kita masuk pahami, bisa kita kuasai, sehingga akhirnya kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang alhamdulillah hari-hari ini kita kerjakan selama kita di tanah suci. Hari-harinya kita mengerjakan salat 5 waktu, hari-harinya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagi perempuan menutup aurat dengan baik. Inilah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita jalankan maka insya Allah surga akan menanti kita. Tapi kalau seandainya ini tidak kita jalankan, maka ancamannya berat. Karena hanya ada 2 tempat kembali, sebagaimana kita sebutkan tadi. Kalau tidak surga, tempat kembalinya di mana? Di neraka, waliyadzubillah. Semoga sedikit renungan ini ya bisa menggugah hati kita, memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tatkala kita berada di tanah suci. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyisihkan sebagian waktu kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Mungkin ada kesempatan sedikit kita berikan kepada para jamaah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan, bebas ya pertanyaannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.